Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Lalu Ribka mengenakan telukungnya dan menyelubungi diri. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Maka Ishak mengantar Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai Ribka sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ulangan Mazmur tanggapan 831.
kalian yang letih dan berbeban berat, maka Aku akan membuat kalian lega. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah Aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Yesus Kristus, teristimewa seluruh anggota keluarga Ploide bersama dengan kedua buah hati yang saat ini ada di samping. Kita meyakini bahwa Allah adalah kasih. Allah yang adalah kasih menunjukkan kasihnya, menunjukkan kebaikannya, kerahimannya bagi umat pilihannya. Meskipun bangsa Israel umat pilihannya dengan sadar, tahu dan mau sengaja mengecewakan dia, menyakiti hatinya, melanggar perintah-perintahnya, mengkhianati janji yang mereka ikrarkan di hadapan Allah. Tetapi Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa pilihannya. Nabi-nabi dipanggil dan diutus oleh Allah untuk menyadarkan kembali bangsa Israel supaya mereka bertobat, kembali kepada Dia, kembali ke jalan yang benar, tinggal dalam persekutuan bersama Dia. Bangsa Israel, mereka punya hati yang tertutup. Mereka tidak membuka hatinya untuk menanggapi tawaran dari Allah lewat nabi-nabi pilihannya ini. Karena itu yang terjadi adalah nabi-nabi ditolak, diancam, difitnah, bahkan dianiaya, dipenjarakan. Namun demikian, kasih Allah tidak pernah berhenti. Dia tetap menunjukkan kebaikannya, kerahiman bagi umat pilihannya. Kasih Allah tidak bisa dibatasi.
tidak bisa dikalahkan oleh dosa dan kejahatan manusia. Kasih Allah selalu menang, unggul dalam karya keselamatan. Saudara terkasih, Yesus juga adalah kasih. Dia menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang berdosa. Berbeda dengan orang-orang Farisi. Orang berdosa harus dijauhkan, disingkirkan. Orang berdosa tidak boleh dirangkul kalau tidak najis. Kalau dekat dan bersentuhan maka najis. Tapi Yesus justru mendekati para pendosa, memanggil mereka, ada bersama dengan mereka, dan menjadi pembela orang-orang berdosa ini. Dan dengan bacaan Injil hari ini, Matius, seorang pemungut cukai, dia dicap sebagai orang yang berdosa. Karena itu tidak banyak orang yang peduli dengan dia. Dia berdosa karena hari-hari pekerjaannya adalah memeras. Dia berdosa karena dia mengambil bukan yang menjadi miliknya. Dia berdosa karena dia meminta lebih dari yang ditentukan. Matius, dia disingkirkan. Namun ketika Yesus lewat, dia justru mengajak Matius. Dia mengatakan kepada Matius, ikutlah aku. Menarik bahwa Matius saat itu segera meninggalkan tempat rumah cukai, meninggalkan pekerjaannya, dan langsung mengikuti Yesus. Dan lebih dari itu, Yesus masuk dalam rumah Zakeus, masuk dalam rumah Matius, dan makan bersama dengan para pemungut cukai lainnya dan orang-orang berdosa. Orang-orang Farisi melihat ini, justru protes, berkeberatan, karena Yesus sebagai seorang guru betul tidak boleh mendekat dan bergaul, makan bersama dengan para pendosa. Namun Yesus menegaskan kepada orang-orang Farisi bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Selanjutnya dia juga menegaskan tentang misinya, bahwa dia datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi dia memanggil orang-orang yang berdosa. Saudara, Matius pemungut cukai ketika mendengar panggilan Yesus, ajakan Yesus, ikutlah aku, langsung terbuka hatinya menanggapi ajakan panggilan Yesus ini dan meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan rumahnya. Artinya saat itu Matius langsung menyerahkan dirinya kepada Yesus, ikut bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, karena dia yakin bahwa yang memanggil dia bukan orang sembarangan, tapi yang memanggil dia adalah utusan Allah, Yesus Kristus, yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, Vincent Dayu, dia dipanggil menjadi seorang bapak yang baik, dipanggil untuk menjadi seorang suami yang baik. Vincent Dayu dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup, entah dalam keluarga, dalam komunitas, dalam lingkungan masyarakat. Vincent Dayu telah menunjukkan bahwa dia telah melakukan yang berkenan di hati Tuhan, berkenan di hati sesama,
berkenan di hati keluarga. Vincent Dayu juga dipanggil untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di luar rumah ini. Dan semuanya itu telah dilakukan dengan sangat baik. Tetapi di atas segalanya, Vincent Dayu juga dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan keluarganya. Yesus mengatakan kepadanya, ikutlah aku. Artinya, kalau Yesus mau supaya Vincent Dayu lahir bersama Yesus, hidup bersama Yesus, mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus, dan akhirnya bersukacita dan berbahagia di surga bersama Yesus. Ini bukan karena Yesus membenci dia, bukan Yesus membenci istri dan anak-anaknya, tapi ini karena kasih. Kasih Yesus jauh lebih tinggi daripada kasih Ibu Loide bersama dengan anak-anaknya kepada Pak Vincent. Kasih Yesus unggul di atas segala-galanya. Dan kasih ini sesungguhnya menjadi nyata dalam iman kita, meyakini bahwa Vincent Dayu sudah berbahagia di surga. Tadi ada telepon dari Sungai Kecil. Malam hari ini Romo mau pakai kasula warna ungu atau warna hijau. Saya bilang warna putih saja. Mengapa putih? Inilah pesta. Hari inilah pesta. Kita bersukacita, bukan kita menangis, bukan kita bersedih, berduka, tapi hari ini kita bersukacita karena Bapak Vincent sudah di surga sana. Dan itu saya juga menegaskan ketika kita memperingati 4 hari ya, kita bisa waktu itu saya langsung mengatakan pada keluarga ini bahwa saatnya bukan lagi menangis, berduka cita, tapi bersuka cita. Waktu itu malam keempat saya sudah mengatakan seperti itu. Apalagi malam ini, malam lebih bersuka cita lagi karena Vincent mengalami sukacita dan sudah berada di tanah air surgawi. Tugas selanjutnya untuk Ibu Loide bersama dengan anak-anak ini, peran ganda yang diserahkan kepada Ibu Loide, menjadi ibu sekaligus juga menjadi bapak, menjadi istri sekaligus juga menjadi suami, menjadi bapak. Karena itu kepada kedua anak yang ada di sini dan juga kepada Fidel yang sedang dalam perjuangan, kiranya sebagai ibu tetap menunjukkan kasih kepada anak-anak yang dititipkan dalam keluarga ini. Tuhan sudah lebih dahulu menunjukkan kasihnya kepada ibu, karena itu wujudkan kasih ini di dalam keluarga, bimbing anak ini dengan baik dan penuh kasih, dalam kesabaran, dalam keramahan. Semoga kelak mereka juga menjadi anak yang sukses, anak kebanggaan, anak yang punya masa depan yang cerah. Dan terkhusus semangati anakmu Fidel, semoga ia terus melanjutkan perjuangannya sampai tujuan. Saya pernah mengatakan kepada anak-anak, jangan pulang. Kalau memang tidak bisa lagi pulang, tapi masih ada harapan, maju. Maju, hujan batu, maju. Kalau memang Tuhan tidak memilih Anda, apa boleh buat. Tapi kalau memang Tuhan pilih Anda, bukalah hatimu, jawab panggilan Tuhan, ikuti Dia. Mari saudara-saudari terkasih, kita berjalan bersama, kita mengikuti Yesus. Semoga kelak kita juga bersatu dalam sukacita dan kebahagiaan kekal di surga. Kita berjumpa dengan Bapak Vincent di surga, berjumpa dengan seluruh anggota keluarga yang sudah mendahului kita semua.
Di sana kita boleh berbahagia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita baharui iman kepercayaan kita dan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra dan Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dan Roh Kudus dari Allah. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Dia turun tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili roh hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pandanglah kami dengan wajah penuh belas kasihan. Malam hari ini, pada peringatan 40 hari kepergian orang yang kami kasihi, Bapak Vincent, kami menyampaikan doa-doa permohonan kami kepadamu. Sudahlah ya Tuhan, Engkau dengarkan. Marilah kita berdoa untuk para pemimpin gereja kita. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami umat-Mu terlantar bagaikan domba yang tanpa gembala. Tetapi sebaliknya Engkau hadirkan di tengah-tengah kami para gembala, yakni pemimpin gereja kami. Bantulah mereka agar dapat menjalankan tugas mereka dengan semangat melayani dan dapat meniru teladan Yesus Kristus Putra-Mu. Berilah juga kesehatan kepada mereka, seluruh jiwa raga, agar mereka bersikap ramah dengan penuh kasih sesama dan dapat melayani semua umat-Mu yang ada di tengah-tengah bumi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara dan pemuka masyarakat, semoga Tuhan menanamkan sikap jujur dan tulus dalam diri para pemimpin bangsa, agar tugas dan karya mereka mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, sehingga mampu mengusahakan kemajuan bangsa dan pembangunan negara. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Kami mohon kemurahan-Mu ya Bapa, berikanlah ketabahan, kekuatan, dan kesabaran kepada saudara-saudari kami yang sedang sakit saat ini, agar mereka bisa melewati masa-masa yang sulit ini dengan tabah. Dan kiranya oleh kemurahan-Mu juga ya Bapa, Engkau menjamah mereka dan menyembuhkan segala penyakitnya, sehingga mereka pulih sehat seperti sedia kala. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau bersabda, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya, walaupun ia sudah mati. Kami percaya dan yakin Tuhan, Bapak Picendayu yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu bersamamu, dan bersama para Roh Kudus-Mu di surga. Kami mohon juga Tuhan, jadikanlah dia pendoa bagi keluarga yang tinggalkan, dan juga bagi kami yang hadir di sini Tuhan. Tuhan, kami mohon, hadirlah Tuhan juga di tengah-tengah keluarga ini. Jadikan Engkau sumber cahaya terang dan juru selamat. Jauhkanlah keluarga ini dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Berilah kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Maha Fidel Tuhan, agar dapat mensekolahkan anak-anak mereka setinggi-tingginya. Dan jadikanlah Engkau ya Tuhan sebagai